ya Kak, saya sebagai guru ingin mengutarakan permasalahan yang saya temukan di kelas. Kebetulan tadi pagi tepatnya itu anak-anak, ada satu anak yang ingin keluar grup dari mata pelajaran, izin katanya Bu saya nggak bisa ikutan grup lagi, katanya karena saya mau pindah sekolah. Terus saya nanya kenapa kamu pindah sekolah. Kebetulan anak ini namanya Syahrul, 10-2. Dia mengutarakan saya bukan tidak betah Bu di sekolah ataupun di kelas. Kebetulan anak ini dari semenjak CPD udah tidak masuk sampai hari ini. Dan saya sudah koordinasi dengan wali kelas maupun BPDK. Ternyata setelah digali anak ini ada masalah ekonomi Kak. Jadi pada saat ini saya ingin ada masukan dari Bapak, pencerahan bagaimana cara mengatasi anak ini, karena ini dilema sekali. Kalau kami keluarkan ya ada hal-hal yang kasihan gitu ya Pak ya. Kalau dikeluarkan kan kasihan anaknya, semua warga kan punya hak untuk belajar sampai tuntas. Sedangkan kalau tidak dikeluarkan juga dilemanya kita tidak mengatasi masalah perekonomian keluarganya. Kalau untuk hanya sekedar jajan mungkin kita bisa membantu dengan menghimpun dana dari teman-teman, tapi mungkin ada hal-hal yang memang dia punya tanggung jawab sendiri sebagai anak yang paling besar. Dia ada 3 orang, punya adik 3. Kalau misalkan dia dikasih uang jajan dari orang tuanya, dia tidak bisa karena adik-adiknya dia nggak kebagian. Kalau adiknya misalkan dikasih jajan, dia yang nggak kebagian. Itu Pak. Jadi saya sebagai guru ingin sekali pendapat dari Bapak selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang dilema, ataupun apakah ini dilema etika ataupun rujukan moral yang harus saya lakukan seperti apa? Ini kasus-kasus yang Ibu emang barusan sampaikan ini sebetulnya bukan hanya satu kasus di SMA 2 Majalaya ini. Kasus serupa itu dialami oleh sebelumnya. Ini kan kasusnya yang ditemukan oleh Bu Emma ini untuk kelas 10 ya. Ini untuk kelas 11-12 juga ada. Saya mengidentifikasi itu bisa kebetulan saya temukan sendiri atau ada laporan-laporan dari, yang pertama bisa dari guru pernah, kemudian dari wali kelas, kemudian dari BK, kemudian dari Wakasek-Kurikulum dan staf. Nah, ini saya identifikasi yang pertama kebenarannya, benar tidak, tolong dicek. Saya menyuruh atau menugaskan ke wali kelas dan BK untuk menelusuri kasus-kasus tersebut. Nah itu jadi di situ mulai kami atau kita mengadakan identifikasi benar tidak kasus tersebut terhadap anak tersebut atau berdasar laporan tersebut. Oke? Ya. Lalu selanjutnya ini Pak, kan ketika tadi yang Bapak uraikan setelah diidentifikasi mencari kebenaran tentang masalah tersebut, bagaimana Bapak mengambil keputusan, terutama kasus ini ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebaikan. Karena dua-duanya kita ingin anak tetap sekolah. Di satu sisi tapi kita ingin menyelamatkan dia tetap mendapatkan pendidikan. Betul. Nah ini setelah kita identifikasi kemudian benar, ini mulai bagaimana ini caranya. Kebetulan memang yang tersering itu adalah anak-anak yang bermasalah di ekonomi. Pernah kalau yang ini oke lah, dekat. Kalau ini ada yang jauh, kemudian memerlukan biaya minimal untuk ongkos dari rumah ke sekolah. Nah untuk bagiannya belum keperluan lainnya. Nah ini setelah diidentifikasi dan menemukan kebenaran itu, mulai kami berpikir bagaimana ini mengatasi anak yang kondisinya seperti ini. Banyak cara mengatasinya, tinggal kita memanggil orang tuanya, memanggil anaknya, kemudian bermusyawarah dengan pihak wali kelas, dengan BK dan Wakasek kesiswaan. Memang betul dilematis apa yang dilakukan oleh Bu Em, saya sebagai kepala sekolah untuk memutuskan. Tetapi harus dicari solusinya. Nah solusinya pernah, meskipun tidak semua kasus solusinya seperti itu.
kami setelah musyawarah untuk mengatasi anak ini, bagaimana dilihat dulu dia sebetulnya ada keterampilan atau ada kebiasaan apa di rumahnya. Ternyata ada satu kasus nih, dia itu ternyata suka membantu kakeknya, yaitu nyabit rumput untuk kasih makan domba. Kalau nggak salah waktu dombanya bukan satu dua, banyak, ada 10 atau kalau nggak salah sampai 15. Ini kan otomatis ke sekolah jarang. Nah, akan tetapi dia ingin sekolah, tapi mengganggu karena kehadirannya seringkali tidak sekolah karena mau membantu orang tuanya. Aduh, ini luar biasa untuk memutuskannya. Sehingga dari situ terus berpikir, ada lagi yang memang mau sekolah tapi tidak mempunyai biaya minimal ongkos, itu nggak punya. Itu juga kami pikirkan. Nah, ini dilematisnya saya sebagai pimpinan. Iya Pak. Terus selanjutnya kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang akan Bapak lakukan setelah melihat kasus-kasus tersebut? Jelas prosedurnya adalah tidak keluar dari hal-hal yang harus dibicarakan. Ini cara musyawarah mufakat. Kami bermusyawarah, yaitu tadi ngumpul anaknya, orang tuanya atau walinya, ya. Tidak keluar dari hal-hal yang harus dibicarakan. Ini cara musyawarah mufakat. Kami bermusyawarah, yaitu tadi ngumpul anaknya, orang tuanya atau walinya, ya, kemudian wali kelas, kemudian BK, kemudian yang tadi Bapak sebutkan, dimintai pendapat bagaimana nih. Ternyata ada yang mau, tapi tidak disatukan kasusnya. Ada yang mengambil keputusan, yuk kita bantu dengan cara guru-guru, kita cari donasi dari guru-guru. Ada juga yang ngasih donasi lah, tidak perlu disebutkan namanya, ya. Akan tetapi tidak donatur tersebut tidak tidak cukup untuk beberapa orang. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, apa boleh buat gitu, maka kami putuskan dengan berat hati, anak tidak dikeluarkan tapi dipindahkan sekolahnya. Kebetulan di SMA Negeri 2 Majalaya ini ada SMA terbuka. Nah, ini yang lebih tepat untuk anak semacam ini. Jadi belajar berlangsung, yang endingnya insya Allah lulus, kemudian pekerjaan membantu kakeknya dalam hal berekonomi juga terlaksana. Nah itu, tapi semuanya itu prosedurnya musyawarah. Kami tidak memutuskan, apalagi mengintimidasi, apalagi memutuskan sebelah, enggak. Tapi kami mengajak bicara mereka, terutama di dalam hal ini adalah siswa dan orang tua. Nah itu biasa. Lalu hal-hal apa saja yang menurut Bapak dianggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus tersebut? Itu tadi, Bapak itu latar belakang pendidikannya di IKIP waktu itu ya PKN atau PMPKN dulu. Nah, saya tidak terlepas dari musyawarah mufakat. Bagaimana ini mengatasi hal ini, maka kami bermusyawarah biar enak semua pihak. Kalau Bapak sebagai pimpinan saklek mengambil, udah karena ini banyak apa udah ya keluarkan, nggak begitu. Nah, saya lontarkan bagaimana kalau begini. Ya, dua-duanya itu terjalani dan semua pihak enak lah gitu. Jadi kalau saya ambil keputusan sendiri belum tentu cocok kan, tapi kalau melalui musyawarah, oke Pak, bagaimana kalau begini. Nah itu alhamdulillah, dan itu sudah berjalan beberapa kasus lah. Memang tidak disebut, tidak sedikit, tidak banyak, tidak. Jadi adalah kasus-kasus semacam itu. Lalu selama Bapak mengambil keputusan setelah bermusyawarah dengan pihak yang lainnya, kira-kira kendala yang Bapak temukan dalam mengambil keputusan itu seperti apa? Ya, kendalanya terutama manusiawi, ya, terutama bagi yang dalam hal ini sebetulnya di sisi lain kasihan gitu kan. Tapi di sisi lain lebih kasihan sebetulnya. Jadi di sini diambil skala prioritas, lebih kasihan yang mana gitu. Kasihan yang ini kasus yang pertama, kasihan kakeknya, bagaimana kalau tidak dibantu oleh cucunya.
Kemudian yang apa namanya yang tadi dibantu ekonominya itu mungkin ini dijaga juga apa namanya, karena memang tidak semua guru di sini mempunyai kemampuan lebih dalam berekonomi lah, hanya 1, 2, 3 orang. Ini dilematisnya begitu, dilematis sekali. Di sisi lain kasihan, tapi di sisi lain takut mengganggu apa namanya kondisivitas anak-anak di sini. Nanti takut ketika misalnya kenaikan kelas ada yang protes karena dia naik misalnya, padahal harusnya tidak naik karena alfanya banyak. Nah gitu kan, ada regulasi di kita itu, lebih dari sekian alfa itu harus dikeluarkan, bahkan nanti dikenakan menjadi masalah ketika rapat guru, rapat umum guru ya, rapat pleno guru itu juga dipertimbangkan. Nah untuk itu dicari win-win solutionnya, diputuskan supaya enak ke semua. Nah itu yang kendala bagi saya. Ini juga diberikan tantangan mungkin ya Pak ya? Betul, karena memang kondisi di SMA Negeri Sudramaja tidak semuanya orang tuanya itu berkecukupan gitu. Tidak semuanya, mungkin kalau di persentase itu katakan bisa jadi 60-40. Iya. Nah, gitu. Apakah selama mengatasi permasalahan tadi dan kasus-kasus tersebut ada jadwal atau tatkala tertentu dalam penyelesaian? Ketika menghadapi masalah saja, ketika menghadapi satu kasus atau masalah, ada 1-2 anak itu dijadwalkan nih. Sekarang identifikasi masalahnya, jadwal misalnya coba home visit. Setelah home visit berikutnya panggil orang tuanya dan anaknya. Setelah itu apa namanya dimusyawarahkan, nah, baru diputuskan gitu. Iya. Nah selanjutnya Pak, kira-kira apakah ada seseorang ataupun faktor yang membantu Bapak untuk mempermudah menangani kasus tersebut? Oh jelas banyak, bahkan bukan hanya 1-2, banyak yang tadi Bapak sebutkan itu. Bapak sangat menghormati, menghargai dari berbagai pihak gitu. Bagaimana baik atau kurang baiknya, baik itu dari BK, berdasarkan pendapat mereka bagaimana nih yang pernah atau ya apa namanya home visit. Terutama saya mengambil dari yang paling dekat itu adalah wali kelas. Nah itu pendapat wali kelas saya dengar, pendapat Pak Kasek Kesiswaan dan stafnya saya dengar, baru dikumpulkan, diambil keputusan. Tidak mengambil keputusan sendiri, jadi banyaklah yang mempengaruhi keputusan saya ambil gitu. Ya, menarik sekali cara pembahasan. Nah setelah dari semuanya itu, dari proses Bapak mengidentifikasi, Bapak mengambil langkah-langkah, menemukan tantangan dan solusi, kira-kira hikmah yang bisa Bapak petik dari permasalahan ini Pak? Ada hikmah, kita harus berpikir manusiawi. Dalam mengajar dan edukatif itu sisi lain manusiawi. Manusiawi itu apa namanya, kita memperlakukan manusia sebagai manusia. Nah, kalau kita tadi tidak memperlakukan manusia sebagai manusia, ini mungkin saya menggunakan hak prerogatif. Ada hikmah, kita harus berpikir manusiawi. Dalam mengajar dan edukatif itu sisi lain manusiawi. Manusiawi itu apa namanya, kita memperlakukan manusia sebagai manusia. Kalau kita tadi tidak memperlakukan manusia sebagai manusia, ini mungkin saya menggunakan hak prerogatif saya. Udah aja Bu, yang ini akan mengganggu, keluarkan aja, itu yang tidak manusiawi. Nah itu hikmah bagi saya, kita harus atau kita mendapatkan pelajaran bahwa kita itu sebagai manusia harus memanusiakan manusia lain, harus bertindak manusiawi, harus bertindak perasaan. Ini dia bagaimana kalau dibegini kan, tanpa dibicarakan terlebih dahulu. Itu. Terima kasih sekali Bapak atas waktunya. Saya bisa mengambil kesimpulan dari setelah berbincang dengan Bapak, saya merasa mendapatkan pencerahan dan ilmu yang baru bagaimana mengatasi sebuah kasus. Yang saya dapati dari Bapak sangat bijaksana ketika menghadapi kasus ini. Tidak hanya mengambil keputusan sendiri, tapi melibatkan beberapa orang dan mencari tahu win-win solution. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.